Asosiasi ini berdiri di bulan Maret 2023 sesuai aktenya gitu ya. Kemudian kita dapat di Kemenkumhamnya 2023 Juni dengan tahun yang sama. Tapi sebelumnya kita sudah dapat rekomendasi dari Direktorat KPLP itu di September 2022. Nah, jadi organisasi ini adalah kumpulan para profesional di dunia pengangkutan barang berbahaya. Jadi kita memang spesialis untuk mengumpulkan para stakeholder, baik itu profesional personal maupun untuk vendor-vendor yang memang berhubungan dengan pengangkutan barang berbahaya. Ya, jadi kita hari ini 2 hari ya dari kemarin itu kita akan IATA Cargo Day. Jadi kita bicara tentang seputar bagaimana kargo ya, updatingnya seperti apa, kemudian bagaimana implementasi dari IATA terkait updating di digitalization-nya gitu ya. Kemudian untuk dangerous good hari ini itu khusus untuk IATA DGR tahun 2025. Jadi hari ini akan dibahas bagaimana updatingnya, bagaimana nanti penanganan lithium baterai, nah, itu harus diupdate setiap tahunnya. Dan alhamdulillah hari ini sudah terlaksana dan semoga manfaatnya bisa untuk semua peserta. Pembicara utama itu ada dari IATA, ada namanya Ben Firkins, itu Head of Safety and Dangerous Good Cargo. Kemudian dari Geneva ya, kemudian ada Andre Majors dari IATA, Head of E-commerce-nya. Kemudian juga ada David Wee dari Asia Pacific Manager IATA-nya dari Singapura. Kemudian juga ada yang lokal, nasional ya, dari nasionalnya. Ada dari Lion Air, kemudian ada dari Garuda, kemarin dari DKPPU, kemudian dari DKP ada Pak Bardianto, dari DKPPU ada Pak Bernandi tadi. Kemudian dari agen-agen yang ada di sini, ada tadi Bu Poppy gitu ya. Gitu. Isu pertama adalah penanganan lithium baterai nih yang sering banyak menjadi masalah di lapangan gitu ya. Makanya ini isu yang harus diangkat karena tren untuk pengangkutan lithium baterai ini cukup pesat sekarang ini dan itu harus menjadi concern kita karena ke depan akan menjadi tantangan untuk pengangkutan barang berbahaya, terutama di lithium baterai di kelas 9 itu ya. Tentunya bagi peserta diharapkan dapat update informasi terbaru ya terkait bagaimana penanganan barang berbahaya terutama di udara. Jadi perlu ada informasi-informasi yang didapatkan dan wawasannya bisa bertambah dari peserta untuk kegiatan Air Cargo dan Dangerous Good Workshop ini. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Ini adalah acara yang bagus ya. Menurut saya ini bisa kita lanjutkan untuk next tahun depan lah. Mudah-mudahan bukan hanya dari sisi kami dari ground handling, tapi juga semuanya yang terkait dengan urusan pengangkutan barang berbahaya. Workshop ini sangat bermanfaat ya, khususnya terkait dunia penerbangan dan spesifiknya masalah dangerous good ya, bagaimana penanganan dangerous good untuk keselamatan dunia penerbangan. Memang kalau saya perspektif saya, dangerous good di Indonesia ini terus terang banyak banget masalahnya ya, terutama terkait dengan masalah penanganan dangerous good di domestic flight gitu. Saya melihat mungkin di GCA kita sudah mempunyai aturan, cuman pelaku-pelaku di lapangan itu sering menyalahgunakan aturan itu ya. Jadi forum ini bagus banget untuk mengingatkan kita ya secara bersama-sama, saling bahu-membahu. Ayo ya, dunia penerbangan itu safety no bargaining gitu, apalagi barang-barang yang terkait dengan dangerous good ya. Untuk testimoni hari ini dan kemarin itu cukup bagus, tetapi kurang compliance atau complicated perihal di simple system ya, simple system untuk diterapkan di Indonesia. Contohnya CES itu sendiri, kalau CES
sistem CS itu dari IATA itu saya rasa kalau untuk Indonesia yang diterapkan di kita ini masih belum proper atau masih belum siap ya untuk kesiapannya. Dan sistem IRWBIL itu bagus kalau untuk di masa sekarang ini. Tapi kendalanya ada beberapa yang tidak kesiapan. Contoh halnya seperti supply chain-nya Regulated Agent, saya sebagai perwakilan Regulated Agent PT Avia Trans, dan e-commerce lainnya yang di luar pemeriksaan dari airlines. Sepertinya ini workshop yang tahunan ya. Tahun lalu saya juga ikut, sepertinya ya kirain tidak ada yang hal baru. Hal baru tidak ada, cuman di sini lebih condong ke masalah peningkatan e-commerce. Ya, hampir semua dunia penerbangan, dunia logistik, semua meningkatkan bidang usahanya melalui e-commerce. Gitu. Di dunia hal yang baru yang lain tidak ada, kecuali penambahan secara detail mengenai lithium baterai. Karena lithium baterai memang ini masalah yang tidak pernah berhenti kasusnya ya, sudah begitu banyak kasus terjadi, insiden dalam dunia penerbangan terkait lithium baterai. Hal barunya itu lebih ke sistem penginputan data dan go green, lebih efisiensi mengenai penggunaan kertas fisik ya. Tentunya adalah undeclared atau hidden DG. Ini yang perlu kita sampaikan untuk kepada regulator ya, bahwa untuk meningkatkan safety bagi pengguna jasa angkutan udara. Itu saja sih Pak. Ya, isu utama adalah banyak para shipper yang suka tidak mendeklar barang-barang berbahaya pada waktu dia mengirim, atau kadang mereka mengirim barang-barang berbahaya cuman dokumennya itu general cargo gitu ya. Jadi ini emang perlu pengetatan di semua lini, termasuk yang terakhir itu LA mau Regulated Agent dan operator. Untuk isu utama itu mengenai exemption by operator stage ya, terutama untuk DGCA-nya itu perwakilan dari negara kita, baik itu dari Kampen ataupun dari DKPPU. Itu aja sih untuk pengecualian biar meng-hire langsung ke airlines-nya.